Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa-apa yang ada di dalam rahim setiap wanita. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa-apa yang ada di dalam fikir manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Niat apa yang terpendam di dalam hati umat manusia. Meskipun orang itu menyangka bahwa niatnya adalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Dan inilah yang terjadi pada 3 golongan manusia yang dia tidak menyangka sama sekali bahwa niatnya ternyata bukan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, tetapi niatnya yang lain, ingin disebut sebagai seorang yang alim, berilmu, ya, seorang yang dermawan, seorang yang memperjuangkan agama. Ternyata niatnya lain. Dan Allah SWT kemudian memberitahu. Kata ulama, sebetulnya Allah SWT pada saat itu memberitahu, ya, karena Allah tidak ingin hambanya ini kemudian salah niat, sehingga kemudian salah alamat, bukan ke surga tetapi ke neraka. Tetapi hamba ini ngeyel, ya, diberitahu oleh Allah SWT yang maha mengetahui bahwa niatnya itu nggak benar, ya. Kamu niatnya nggak benar, kamu niatnya karena yang lain. Tapi ngeyel tetap saja, enggak, saya karena engkau ya Allah, bukan karena yang lain. Nah, ya, akhirnya terpaksa dilempar ke dalam neraka pertama kali, meskipun dia kelihatannya orang-orang yang terbaik dalam pandangan manusia. Saat ini terjadi, ya, di zaman sekarang ini. Ada orang-orang yang menurut kacamata orang-orang itu orang-orang yang agamis, orang-orang yang amalannya kemanusiaan, menolong orang, ya. Orang-orang yang kesusahan, sulit ekonomi, punya masalah macam-macam, ya, tidak punya keturunan, tidak dapat jodoh, kemudian diselesaikan dengan cara-cara agamis kelihatannya, tetapi kemudian Allah SWT bongkar semuanya itu melalui hambanya yang bernama pesulap merah. Terbongkar semua bahwa ternyata orang-orang itu hanya kedoknya saja agama, hanya kelihatannya saja menolong orang, ya. Tetapi ternyata dia adalah orang-orang penipu, orang-orang yang zalim. Orang lagi susah, lagi bermasalah, maka ditambah-tambah masalahnya, ditambah-tambah kesusahannya. Apalagi kemudian menyesatkan, ya. Tidak diajak untuk yakin kepada Allah SWT yang maha kuasa menyelesaikan segala-gala masalah, malah diyakinkan kepada kebenaran-kebenaran yang tidak ada apa-apanya. Ini kan satu perbuatan sangat zalim sekali, ya. Bukannya menyelesaikan masalah, malah menambah masalah, malah kemudian menjauhkan dia dari Allah SWT, ya. Menjadikan orang itu yakin kepada selain Allah SWT. Tidak bisa dibayangkan nanti besarnya pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Kemudian Allah bongkar, ini karena kasih sayang Allah SWT. Allah bongkar, terserah Allah dengan cara apa, melalui siapa. Dibongkar semuanya. Harusnya orang ini, ya, kemudian bersyukur, bertobat. Iya benar, saya memang melakukan satu kebohongan, penipuan, kezaliman, perbuatan yang sangat dimurkai Allah SWT. Mengajak orang bukan yakin kepada Allah, bukan mendekat kepada Allah yang menyelesaikan masalah, tapi justru yakin pada kebendaan, ya, sehingga ini akan menghancurkan dunia dan akhirat. Kalau saja kemudian orang ini mau bertobat, memperbaiki diri, yakin pasti nanti Allah SWT akan ganti apa-apa yang dia inginkan selama ini. Dia ingin rizki, Allah akan beri. Allah itu maha kaya, semuanya datang dari Allah SWT. Dan Allah itu maha pemurah, tinggal kita minta saja, ya. Kalau mintanya dengan benar, ya, terus dengan cara semakin mendekat Allah SWT akan diberi bahkan jauh lebih banyak dan pasti berkah ketimbang dengan cara-cara seperti itu. Kalau memang itu rezeki kita pasti akan diberi. Ya, jangan khawatir nanti kita kemudian
tidak dapat rezeki dan sebagainya, rezekinya semakin sempit. Tidak. Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemurah. Oleh karena itu ya, terutama saya mengingatkan pada diri saya sendiri, karena hal ini bisa terjadi kepada siapapun, termasuk pada diri sendiri. Tanpa sadar ya, niat kita tidak benar, tidak mengharap ridho Allah SWT. Tanpa sadar, udahlah ngaku saja, jangan ngaku-ngaku, berbahaya sekali. Ngaku saja kita salah ya. Maka bertobat kalau SWT, segera bertobat ya. Perbaiki diri kita ya. Semakin mendekat kepada SWT ya. Allah itu Maha Kuasa, Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pengampun ya. Minta ampun kepada SWT, minta apa saja yang Allah SWT ya, kepada Allah SWT yang Maha Kuasa, minta apa saja. Masalah-masalah kita itu bagi Allah tidak ada apa-apanya. Bagi kita masalah, bagi Allah nggak ada masalah. Sebesar, serumit, sebanyak apapun itu masalah bagi kita, bagi Allah nggak ada masalah. Tinggal minta ya. Kita pingin rezeki yang banyak, tinggal minta ya. Pasti Allah akan berikan yang terbaik buat kita. Oleh karena itu segeralah bertobat, jangan malah kemudian terus melakukan tindakan-tindakan yang aneh-aneh, yang lucu-lucu, yang semakin membuat semakin terhina ya, dan ditertawakan orang ya. Di dunia dihinakan, apalagi di akhirat. Nah, hati-hati, segeralah bertobat, ajak umat manusia ya, untuk semakin mendekat kepada Allah SWT. Hanya yakin kepada Allah SWT, maka pasti selesai masalahnya, semuanya selesai. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Jangan malah diajak lari daripada Allah SWT ya. Kemudian diyakinkan kepada kebenaran-kebenaran, ini berbahaya sekali. Segeralah bertobat sebelum terlambat, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.